Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini saya akan mengisahkan seorang ibu yang melahirkan anaknya di rumah sakit. Perjuangan antara hidup dan mati. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar sholawat tersebut bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat. Pukul 2 pagi, kontraksi hebat membangunkan Rani dari tidurnya. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan setiap tarikan napas terasa berat. Ini adalah hari yang dinantikannya, sekaligus ditakutinya selama 9 bulan terakhir. Suaminya, Bima, dengan panik membawanya ke rumah sakit. Perjalanan terasa sangat panjang. Di kursi belakang mobil, Rani terus merintih. Bima mencoba menenangkannya, menggenggam erat tangan Rani yang dingin. Sampai di rumah sakit, Rani langsung dibawa ke ruang bersalin. Dokter dan perawat sigap menyambutnya. "Pembukaan sudah 8, Bu," kata dokter muda dengan wajah serius. "Kita akan percepat persalinan ini." Rani berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti instruksi. Dorong-dorong dan dorong lagi. Namun, setelah berjam-jam berlalu, bayinya tak kunjung lahir. Wajah Rani semakin pucat, tenaganya terkuras habis. Detak jantung bayinya mulai melemah. Tekanan darah ibu menurun drastis. Suara dokter terdengar khawatir. "Kita harus melakukan operasi sesar darurat." Kepanikan melanda Rani. Antara hidup dan mati, ia harus membuat keputusan. Ia menatap Bima yang berdiri di sampingnya. Air mata menggenang di pelupuk mata suaminya. "Selamatkan anak kita, Mas," bisik Rani lemah. Ia merasakan sensasi dingin saat bius disuntikkan. Samar-samar, ia mendengar suara mesin-mesin rumah sakit dan bisikan perawat. Lalu, kegelapan menyelimuti. Ketika Rani membuka mata, ia merasa sangat lelah. Bima menggenggam tangannya erat, matanya sembab, namun ada secercah kebahagiaan. "Kita punya bayi laki-laki, Ron." Suaranya parau. Dia kuat, sama seperti ibunya. Air mata Rani menetes. Rasa sakit itu seolah lenyap, digantikan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia memang tak melihat proses kelahiran sang anak. Namun perjuangan antara hidup dan mati itu kini terbayar lunas. Anaknya lahir dengan selamat, menjadi bukti kekuatan dan pengorbanan seorang ibu. Perlahan, Rani merasakan sentuhan hangat di pipinya. Bima mendekatkan bayi mereka, yang kini berada dalam inkubator. Jantung Rani berdegup kencang melihat makhluk kecil itu. Kulitnya kemerahan, dengan rambut hitam tipis dan jemari mungil yang bergerak-gerak. "Dia mirip kamu, Ron," kata Bima sambil tersenyum tipis. Mata dan bibirnya. Rani ingin sekali menggendongnya, memeluknya erat, namun tubuhnya masih terlalu lemah. Bekas jahitan di perutnya terasa nyeri, mengingatkan kembali pada detik-detik menegangkan di ruang operasi. Air mata kembali menetes. Kali ini bukan karena kesakitan, melainkan keharuan yang mendalam. Nama Adam terlintas di benaknya, sebuah nama yang berarti manusia pertama. Simbol awal yang baru. Hari-hari berikutnya di rumah sakit adalah masa pemulihan yang lambat. Rani harus berjuang dengan rasa sakit fisik dan juga emosional. Ada sedikit kekecewaan karena ia tak bisa melahirkan secara normal seperti yang ia impikan. Namun, setiap kali ia melihat Adam, semua keraguan itu sirna. Perjuangan itu setimpal. Dokter menjelaskan bahwa Adam lahir dengan sedikit masalah pernapasan karena proses persalinan yang sulit. Tetapi ia akan segera pulih. Rani menghabiskan setiap detik yang diizinkan di samping inkubator Adam, berbicara dengannya, menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur, dan menyentuh jemari kecilnya. Bima selalu ada di sana, menjadi sandaran bagi Rani, membawa makanan, dan memberikan dukungan tak henti. Akhirnya, setelah seminggu, Adam diizinkan pulang. Momen ketika Rani menggendong Adam keluar dari rumah sakit adalah salah satu yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Sinar matahari pagi menyinari wajah Adam, dan senyum tipis terukir di bibir bayi mungil itu. Perjalanan mereka sebagai keluarga baru saja dimulai. Ada banyak tantangan di depan. Malam tanpa tidur, tangisan, dan kekhawatiran. Namun, Rani tahu dengan Adam di pelukannya dan Bima di sisinya, ia bisa menghadapi apapun. Perjuangan hidup dan mati di ruang bersalin itu telah mengajarkan Rani satu hal. Cinta seorang ibu
adalah kekuatan paling dahsyat di dunia. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Rani dan Bima menyesuaikan diri dengan peran baru mereka sebagai orang tua? Membawa Adam pulang ke rumah adalah awal dari petualangan yang sama sekali baru. Rumah yang tadinya terasa sepi, kini dipenuhi dengan keharuman bayi, tangisan kecil, dan tawa lembut Bima saat menggendong Adam. Rani masih dalam masa pemulihan, jadi Bima mengambil cuti lebih lama untuk membantu. Ia belajar mengganti popok dengan cekatan, menidurkan Adam, dan bahkan mencoba menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suaranya yang sedikit sumbang. Malam hari menjadi perjuangan tersendiri. Adam sering terbangun untuk menyusu, dan Rani harus menahan rasa nyeri di bekas jahitan sambil menyusui. Ada kalanya ia merasa lelah sekali. Air mata menetes diam-diam karena rasa sakit dan kurang tidur. Namun, setiap kali Adam menatapnya dengan mata beningnya, rasa lelah itu seolah sirna. Pelukan hangat dari Bima di tengah malam. Bisikan kamu ibu yang hebat adalah penguat bagi Rani. Rani dan Bima belajar banyak hal tentang menjadi orang tua. Mereka belajar mengenali setiap tangisan Adam, memahami arti gumaman kecilnya, dan merayakan setiap perkembangan. Sekecil apapun, senyum pertama Adam, gumaman mama yang tak disengaja, atau ketika ia bisa mengangkat kepalanya sendiri, menjadi momen-momen emas yang tak ternilai. Waktu berlalu begitu cepat. Adam tumbuh menjadi bayi yang sehat dan aktif, sering tersenyum dan tertawa renyah. Bekas luka operasi di perut Rani menjadi pengingat bisu akan perjuangan yang pernah ia lalui. Sebuah lencana kehormatan atas keberanian dan pengorbanan seorang ibu. Ia tahu perjuangan itu tidak pernah berakhir, hanya berganti bentuk. Dari perjuangan melahirkan, kini beralih ke perjuangan membesarkan dan mendidik seorang anak. Setiap pagi, saat Rani menggendong Adam dan melihat Bima tersenyum pada mereka, ia menyadari bahwa hidupnya telah lengkap. Perjalanan antara hidup dan mati di ruang bersalin itu adalah titik balik yang mengubahnya. Ia bukan lagi hanya Rani. Ia adalah ibu Adam, seorang wanita yang telah merasakan kekuatan cinta yang luar biasa. Sebuah cinta yang mampu menaklukkan ketakutan dan rasa sakit. Tahun-tahun berlalu, dan Adam tumbuh dari bayi mungil yang tak berdaya menjadi balita yang penuh energi dan rasa ingin tahu. Rumah Rani dan Bima tak pernah sepi. Tawar yang Adam seringkali memenuhi ruangan, diselingi dengan suara bunda atau ayah yang lantang. Adam adalah anak yang ceria dan sangat aktif. Ia suka berlari di halaman, mengejar kupu-kupu, dan bertanya kenapa untuk setiap hal yang menarik perhatiannya. Rani sering kewalahan menghadapi energi Adam yang tak ada habisnya, tetapi ia juga merasakan kebahagiaan yang tak tergantikan. Membimbing Adam, menjawab setiap pertanyaannya, dan melihat dunia melalui mata polos sang putra adalah anugerah terbesar. Rani dan Bima selalu berusaha mengajarkan hal-hal baik pada Adam. Mereka mengajarkan tentang berbagi, tentang pentingnya mengucapkan terima kasih, dan tentang berani mencoba hal baru. Setiap sore, setelah Bima pulang kerja, mereka akan duduk bersama di ruang tamu, membaca buku cerita, atau bermain balok. Momen-momen sederhana itu adalah fondasi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Terkadang, saat Adam tertidur pulas di malam hari, Rani akan duduk di samping tempat tidurnya, mengamati wajah polos putranya. Ia teringat kembali pada hari-hari di rumah sakit. Perjuangan yang menguras tenaga dan emosi, tetapi juga memperkuat ikatan antara dirinya, Bima, dan tentu saja Adam. Bekas luka di perutnya adalah pengingat bahwa Adam adalah mukjizat, buah dari keberanian dan cinta yang tak terhingga. Kini, Adam sudah mulai bersekolah. Rani dan Bima bangga melihatnya belajar membaca dan menulis, bersosialisasi dengan teman-temannya, dan menunjukkan bakatnya dalam menggambar. Setiap kali Adam pulang sekolah dengan cerita baru atau gambar lucu, Rani tahu bahwa setiap detik perjuangannya dulu sangat berarti. Keluarga kecil ini terus tumbuh dan belajar bersama. Rani dan Bima tak hanya menjadi orang tua bagi Adam, tetapi juga sahabat dan panutan. Perjuangan hidup dan mati yang pernah Rani alami di ruang bersalin adalah fondasi yang kokoh, membentuk keluarga mereka menjadi sebuah ikatan yang penuh cinta,
pengertian, dan kebersamaan. Adam kini menginjak usia remaja. Seorang pemuda yang tumbuh tinggi dengan senyum ramah yang mengingatkan pada Bima dan mata yang penuh empati seperti Rani. Di usianya ini, ia mulai belajar banyak hal, tidak hanya dari sekolah, tetapi juga dari pengalaman hidup orang tuanya. Suatu malam, saat ia menemukan foto lama Rani di rumah sakit, ia bertanya pada ibunya tentang bekas luka samar di perut Rani. Rani menarik napas dalam. Ini adalah saat yang tepat untuk berbagi cerita yang selama ini ia simpan. Cerita tentang perjuangan antara hidup dan mati demi melahirkan Adam. Dengan lembut, Rani mulai menceritakan kembali malam yang menegangkan itu. Kontraksi hebat, perjalanan ke rumah sakit, dan keputusan sulit yang harus diambil untuk operasi sesar darurat demi menyelamatkan nyawa mereka berdua. Ia menceritakan tentang ketakutan, rasa sakit, dan kelegaan saat mendengar tangisan pertama Adam. Adam mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan campuran takjub dan haru. Ia tidak pernah menyadari betapa besar pengorbanan ibunya. Ia melihat bekas luka itu bukan lagi sebagai ketidaksempurnaan, melainkan sebagai jejak cinta yang mendalam dan pengorbanan yang tak terhingga. Malam itu, ia memeluk ibunya erat, lebih erat dari sebelumnya. "Terima kasih Bunda," bisiknya. Suaranya sedikit bergetar. Momen itu mempererat ikatan antara Rani dan Adam. Adam kini memahami bahwa setiap canda tawa, setiap nasihat, dan setiap pelukan dari ibunya adalah buah dari perjuangan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan tak terbatas yang mampu menembus batas rasa sakit dan ketakutan. Kehidupan terus berjalan. Adam tumbuh menjadi pemuda dewasa yang mandiri dan penuh kasih. Ia melanjutkan pendidikan, mengejar impiannya, dan selalu membawa pelajaran berharga dari orang tuanya. Rani dan Bima menyaksikan dengan bangga setiap langkah Adam. Mereka tahu semua perjuangan yang pernah mereka lalui, terutama Rani di malam itu, adalah fondasi yang kokoh bagi kebahagiaan dan masa depan keluarga mereka. Di usia senja mereka, Rani dan Bima sering duduk di beranda, memandangi Adam yang kini telah berkeluarga dan membawa kyuke-kyuke mereka berkunjung. Rani tersenyum, mengelus bekas luka di perutnya. Perjalanan itu memang penuh liku, namun setiap detiknya berharga. Kisah perjuangan melahirkan Adam bukan hanya sebuah memori, melainkan sebuah epik tentang cinta, pengorbanan, dan keajaiban hidup yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi.